Halo mitra bisnis dan mitra pembelajar dimanapun Anda berada. Salam jumpa dengan saya Frans M. Royan, Guru Internasional Konsultan. Kali ini saya akan membahas mengenai rekrut tim digital marketing secara efektif. Seperti yang kita ketahui, pada era digital ini, kita tidak bisa menghindari bahwa pengembangan perusahaan mesti mengikuti perkembangan teknologi, di mana konsumen kita telah memiliki banyak pilihan dalam membeli produk yang dibutuhkan. Nah, ini mesti kita ketahui agar perusahaan yang sudah dibangun mulai dari nol atau bahkan yang sudah berdiri puluhan tahun oleh generasi sebelumnya bisa tetap survive dan keberadaannya masih diketahui oleh konsumen. Ada dua cara dalam memasarkan produk perusahaan. Pertama, bisa menggunakan cara offline, yaitu cara lama, seperti menggunakan tenaga salesman, SPG, atau penjual freelancer. Namun kini, dengan berkembangnya digital dan adanya perubahan perilaku konsumen dalam membeli barang yang mulai bergeser secara online, maka dibutuhkan tenaga marketing yang bisa menjalankan dengan metode digitalisasi. Hanya persoalannya, bagaimana cara kita bisa memasarkan produk perusahaan secara online? Tentunya dibutuhkan pengetahuan dan skill yang cukup baik. Ada tiga cara dalam membangun tim digital perusahaan Anda. Pertama adalah dengan bekerja sama dengan freelancer. Apabila kondisi di perusahaan Anda memiliki anggaran yang terbatas, merek produk Anda baru saja di-launching, Anda hanya menginginkan peran digital marketing untuk media tertentu, misalnya hanya Facebook dan Instagram. Anda memiliki proyek skala kecil dan Anda tidak bisa mengelolanya sendiri. Cara yang kedua, dalam membangun tim digital marketing, bisa menggunakan agensi profesional yang tentunya apabila di perusahaan Anda memiliki tim marketing internal tetapi tidak memiliki pengalaman sosial media marketing tertentu, Anda siap untuk berinvestasi untuk menumbuhkan brand digital yang kuat. Anda mengharapkan ROI pada setiap platform dan Anda perlu mengukurnya dengan cepat serta tepat. Cara ketiga dalam membangun tim digital marketing yaitu menggunakan tim sendiri, di mana Anda mempekerjakan karyawan internal. Karyawan internal memang jauh lebih aman bagi perusahaan Anda dibanding pilihan yang dua sebelumnya. Serta karyawan internal dapat menjadi pilihan yang baik apabila brand Anda spesial dan sulit untuk ditiru. Industri Anda mulai melambat dan membutuhkan banyak pengetahuan serta perhatian. Business owner perusahaan menginginkan tim khusus. Marketing dianggap kompetensi utama perusahaan Anda. Anda ingin membangun aset dalam perusahaan. Lalu, jika pilihan kita membangun tim digital marketing internal, apa yang mesti kita lakukan? Poin pertama, tentukan anggaran terlebih dahulu untuk kebutuhan SDM. Cek terlebih dahulu kondisi perusahaan Anda. Apakah anggarannya sama jika membayar seorang freelancer? Jika iya, maka tetapkan anggaran untuk mendapatkan seorang digital marketing yang anggarannya sama dengan freelancer. Artinya, Anda akan melakukan rekrut seorang digital marketing yang bisa berbagai hal atau istilahnya multitasking, seperti bisa mendesain, bisa membuat konten, bisa melakukan editing video, dan sekaligus sebagai pelaku yang mengupload semua hal terkait konten. Jika Anda mendapatkan SDM yang seperti ini, Anda tentunya pasti beruntung karena tidak mudah untuk mendapatkan seorang yang berperan sebagai digital marketing dengan multitasking. Poin kedua, tentukan media-media yang digunakan dalam kegiatan marketing Anda. Apakah Anda bermain di banyak media digital atau bermain di media terbatas? Misalnya hanya menggunakan website, Instagram, Facebook, dan YouTube. Semakin banyak media yang digunakan, semakin banyak tenaga kerja yang akan direkrut. Poin ketiga, buat struktur organisasi dan job description tim digital marketing. Tujuannya agar tim marketing Anda ada yang mengelola, minimal seorang leader atau supervisor digital marketing. Buat job desk masing-masing karyawan terkait digital marketing.
agar pekerjaan masing-masing jelas. Siapkan laporan-laporan yang dibutuhkan untuk tim marketing, mulai laporan terkait perencanaan, terkait implementasi, dan yang terkait dengan output yang sudah dilakukan tim digital marketing. Poin keempat, rencanakan rekrut tim digital marketing sesuai dengan anggaran dan jumlah karyawan yang disepakati. Apabila Anda menghendaki karyawan adalah spesialis, maka Anda akan rekrut tim digital marketing yang khusus sebagai desainer, sebagai penulis konten, sebagai editor video dan audio, serta sebagai uploader. Sedangkan jika Anda menginginkan tim digital Anda generalis, maka Anda bisa mencari karyawan bisa berbagai keahlian. Misalnya, bisa desain dan juga bisa edit video maupun upload, atau bisa desain dan bisa juga menulis konten. Mencari tim digital marketing yang generalis memang tidak mudah. Selain itu, semakin generalis kemampuan mereka, tentunya ada kelemahannya. Nah, untuk memadukannya, pilih mereka yang generalis, setelah itu mengevaluasinya. Jika ada yang bagus di desain, maka tetapkan ia sebagai desainer. Atau ada yang bagus di editing video, maka pilihlah sebagai spesialis di editing video dan audio. Jadi, pilihlah karyawan sehemat mungkin, jika memungkinkan dibuat fungsi rangkap. Poin kelima, dukung tim digital marketing agar kegiatan digital marketing membawa hasil. Hal ini penting untuk tidak dilewatkan, sebab seringkali Anda sibuk dengan perencanaan dan kegiatan digital marketing, tetapi lupa akan output sebenarnya. Maka siapkan sales support di perusahaan untuk menjadi bagian yang menerima dan memprospek customer-customer yang telah menghubungi perusahaan untuk melakukan transaksi penjualan. Hubungkan sales support ke admin penjualan agar order-order yang ada akibat program promosi yang dilakukan oleh tim digital marketing ditindaklanjuti, serta menjadi penjualan produk. Sekali lagi, rekrut tim digital marketing sesuai dengan prosedur yang benar agar tim digital marketing Anda berhasil dalam mendukung tujuan utama perusahaan, yaitu transaksi penjualan. Saya Frans M. Royan, Managing Director GrowID International Consultant, mengucapkan salam sukses.